Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Udah pada siap untuk ibadah? Minggu ini kita akan kembali beribadah bersama melalui kanal YouTube GPIB Shalom Depok. Ayo siapkan Alkitabnya yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Oh iya, jangan lupa cari tempat yang nyaman untuk kita bersama-sama beribadah supaya adik-adik konsentrasinya nggak terganggu. Selanjutnya adik-adik, kita mau kenalan dulu nih siapa aja pelayan ibadah pada hari ini. Ada pelayan firman oleh Kak Ingrid, liturgos oleh Kak Yosi dan Kak Marcel. Untuk pemusik, ada Kak Brandon dan Kak Diska. Oh iya, ada Kakak Layan dan juga teman kita yang akan membacakan Alkitab dan juga membacakan Mazmur pada hari ini. Untuk membaca Alkitab, ada Kak Tere dan untuk membaca Mazmur, ada Fli. Bacaan firman hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Nah, untuk Mazmurnya, dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Udah siap Alkitabnya? Kita siapin diri kita tenangin diri kita untuk siap menyambut firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik, kembali lagi kita dipertemukan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Akhirnya setelah seminggu berlalu, kita bertemu lagi di ibadah minggu ini dengan Kak Marcel dan aku, Kak Yosi sebagai liturgos, dan juga ada Kak Brandon dan Kak Diska sebagai pemusik. Juga ada Kak Ingrid sebagai pelayan firman pada minggu ini. Sebelum memasuki ibadah, adik-adik disilakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pujilah Tuhan yang telah melengkapi dunia dengan segala ciptaannya yang baik bagi kita. Mari kita berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Budi 10, bait yang pertama dan yang ketiga, Kupuji Kuasa Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kami telah dibangunkan dengan kesehatan yang baik, dengan tubuh yang baik ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Engkau berkati pelayan firman kami, Kak Ingrid ya Bapa. Kiranya Engkau sertai hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan yang telah diberikan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, amin. Kita akan mendengar Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6 yang menyatakan Mazmur 34 ayat 2 sampai ayat 6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Seperti apa yang dituliskan pemazmur, hendaklah kita memuji Tuhan dalam segala waktu. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan hati dan bernyanyi dari Gita Bakti 60, bait yang pertama dan yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Shalom adik-adik semua. Kakak yakin kalian semua beserta keluarga terkasih dalam keadaan sehat dan selalu Tuhan Yesus lindungi. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga. Atas saat yang indah ini Bapa, karena kami boleh masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Kami meminta Roh Kudus hadir. Roh Kudus memberikan pengertian kepada adik-adik dalam menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat mereka mengerti dan menjadi pelaku firman. Firman Tuhan juga menjadikan adik-adik sebagai saksi-Mu di dunia ini Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu menuntun hamba dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tapi lebih baik kita lanjutkan bacaan kita sampai ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Ulangan pasalnya yang 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini, bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan mendudukan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu,
atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Firman Tuhan hari ini yang terambil dari Ulangan pasal 9 dapat dijabarkan sebagai berikut. Ayat 1 dan ayat 2 menjabarkan Israel akan menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih kuat dan besar. Ayat 3 menjabarkan Allah akan berperang dan memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Ayat 4 dan ayat 5 menjabarkan Allah melakukan itu bukan karena jasa dan kebenaran bangsa Israel, tapi karena kefasikan orang enak tersebut. Ayat 6 menjelaskan sifat Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Pada pasal 9 ini yang diawali kata pembuka sapaan yaitu hai orang Israel, di mana penulis mau supaya pesan ini perlu didengarkan dengan sungguh-sungguh oleh bangsa Israel. Kemudian pada ayat selanjutnya penulis kitab Ulangan yaitu Musa memberikan gambaran kepada orang Israel untuk perlu mengetahui bahwa orang enak lebih hebat, lebih kuat dari mereka. Sehingga tidak mungkin bangsa Israel akan menang melawan mereka. Kalau kata orang di timur Indonesia, Musa itu mau kasih gertak atau kasih takut orang Israel sadiki dulu. Musa berbuat seperti itu supaya orang Israel secara manusia. Adik-adik, penekanannya dikata secara manusia. Mungkin juga secara jumlah orang Israel kalah. Kenapa sih orang Israel harus ditakuti-takuti dulu? Karena selama orang Israel berperang, kemenangan demi kemenangan sudah mereka peroleh. Sehingga menjadikan orang Israel menjadi keras kepala dan sombong. Nah, habis ditakut-takuti, kemudian Musa menguatkan iman mereka. Musa menjelaskan siapa nanti yang ada di pihak Israel. Dan kalau harapan mereka menang hanya lewat satu-satunya jalan, yaitu mengandalkan Tuhan. Musa mau mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka harus mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka. Mereka mau diingatkan kembali supaya bersandar pada Tuhan. Pada ayat yang keempat dan keenam, orang Israel diingatkan bahwa kemenangan bukanlah atas kehebatan mereka, bukan karena jasa mereka, bahkan bukan karena kebenaran mereka. Justru mereka diberi kemenangan karena kefasikan bangsa Kanaan atau orang enak. Secara garis besar adik-adik, bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan bangsa ini. Dengan orang enak ini adik-adik. Secara fakta bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Untuk kata tegar tengkuk sendiri dalam kamus bahasa Indonesia artinya keras kepala. Tidak mau patuh, dengan kata lain tidak taat, tidak setia, dan tidak patuh. Oke adik-adik, itulah gambaran dari sifat bangsa Israel. Seperti ini adik-adik, orang Israel itu sudah ditolong Tuhan, dijadikan bangsa pilihan. Melawan Tuhan, menduakan Tuhan. Saat dihukum Tuhan, minta ampun. Kemudian Tuhan ampuni. Kemudian buat dosa lagi, sakiti hati Tuhan lagi. Minta ampun, diampuni. Buat dosa lagi, begitu seterusnya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Maka pada ayat 4, Musa mau mengingatkan bangsa Israel bahwa bukan karena kamu loh sampai bisa menang. Kamu menang karena Tuhan
Dan juga bukan bangsa yang kalah itu lebih fasik dari kamu. Musa mau mengingatkan orang Israel supaya mereka menyadari siapa diri mereka dan mengetahui Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel melawan orang enak yang kuat dan hebat bisa kita lihat juga dari penyertaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Di mana Indonesia demi kemerdekaan berperang melawan bangsa penjajah, di mana mempunyai persenjataan lebih lengkap. Sedangkan bangsa Indonesia hanya bermodalkan bambu runcing. Namun pada akhirnya Indonesia bisa menang. Semua karena anugerah Tuhan. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa jangan sombong dan angkuh, apalagi dalam hal mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Anugerah Tuhan berikan kepada seseorang bukan karena orang tersebut layak menerimanya, tetapi karena Tuhan sendiri yang mau memberikannya. Demikian pula Tuhan memilih orang-orang percaya bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kerelaan hati Tuhan. Untuk adik-adik sendiri, peperangan kalian saat ini adalah dalam dunia pendidikan, dalam mencari sukses. Perlu diingatkan, apakah kalian melibatkan Tuhan dalam setiap perjuangan kalian? Adik-adik, pendidikan memang penting, tapi Tuhan Yesus lebih penting. Kenapa kakak berbicara seperti itu? Ada beberapa pengalaman dengan kalian yang kakak ingat. Pernah saat ada tugas PT diberikan, ada dari kalian yang tidak membuatnya dengan alasan tugas sekolah yang banyak. Ada dari kalian yang kakak tanyakan, apakah sudah saat teduh? Jawabannya, aduh nggak sempat kak, bangun tidur langsung siap-siap sekolah. Aduh kak, lagi sibuk persiapan buat ulangan. Aduh kak, saya nggak bisa nih karena ada mau pertandingan. Dengan sendirinya, kalian bertumbuh menjadi pribadi yang menduakan Tuhan. Jika suatu saat dari kalian ada yang terpanggil melanjutkan tongkat estafet pelayanan, tidak heran jika suatu saat kalian tidak komitmen sebagai seorang pelayan. Sorry ya, saya nggak bisa pelayanan dulu karena ada tugas kuliah. Maaf ya, mau fokus kuliah dulu karena nilai-nilai lagi jelek. Itu adalah keadaan yang sebenarnya terjadi dalam pelayanan saat ini. Dengan sendirinya, kalian lupa bahwa kepintaran kalian, sukses kalian, kehebatan kalian itu karena anugerah Tuhan. Apa kalian tidak takut kalau Tuhan bisa mengambil semua itu dari kalian? Masa depan kalian di tangan Tuhan loh. Masih ada waktu untuk kalian lebih intim dan dekat dengan Tuhan. Kalau kalian mau lihat rencana indah Tuhan terjadi dalam hidup kalian, carilah Tuhan dan andalkan Tuhan. Akhir kata, kakak mau sampaikan, pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang pertama, atau menduakan Tuhan. Masa depanmu ditentukan oleh pilihanmu sendiri. Amin. Untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga, karena kami boleh mengakhiri pelayanan firman Tuhan ini Bapa. Tuhan, jadikanlah adik-adik ini, ingatkanlah mereka selalu akan lebih mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bukan karena Tuhan mau kami datang menyembah, tapi karena memang semua anugerah Tuhan Yesus. Pakai adik-adik terkasih sebagai alatmu Bapa, sebagai lilinmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini mereka mengerti dan lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Allah dengan kasih dan kesetiaannya telah memberikan kemenangan pada bangsa Israel di masa lampau.
Allah yang sama juga telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan memberikan segala kebaikan bagi kita di negeri ini. Maka dari itu, mari adik-adik, hiduplah dalam kerendahan hati dan berkomitmen untuk selalu mengasihi Allah dan sesama manusia, sebagaimana Allah telah mengasihi kita dan bangsa Indonesia. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padamu kita lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermani cahaya surya nan cerah, di kaki burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebagai informasi bagi adik-adik, berikut ini ada warta teruna yang bisa adik-adik simak. Berikut warta teruna minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini ada beberapa informasi yang mau kakak sampaikan nih. Langsung aja yuk kita monggoin. Yang pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PT tanggal 9 Agustus tetap diadakan melalui kanal YouTube GPIB Shalom Depok mulai jam 8 pagi. Yuk kita ikutin ibadah sesuai jam yang telah ditentukan. Yang kedua, pelayan Pelkat PT mengajak adik-adik untuk memberikan saran dan kritik mengenai ibadah online melalui link bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya di caps lock ya adik-adik. Yang nantinya kritik dan saran adik-adik akan kita pertimbangkan dan juga linknya ini akan kita bagikan melalui grup PT Shalom Depok. Yang ketiga dan yang terakhir, pengurus Pelkat PT GPIB Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak layan dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan ibadah. Kita sampai pada rumput pengurusan dalam ibadah. Kakak harap firman yang tadi boleh kita dengar akan menjadi pegangan adik-adik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ingatlah untuk selalu rendah hati dan mensyukuri kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kita dan bangsa kita. Untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, mari bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 109, bait 1 dan 5, buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah.
Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga, karena kami boleh ada pada penghujung ibadah ini Bapa. Tuhan Yesus, kami meminta kiranya kasih karunia, damai sejahtera daripadamu Bapa, menyertai kami, menyertai adik-adik terkasih, menyertai orang-orang yang kami cintai, bahkan mereka yang membenci kami sekalipun. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Disilahkan kembali untuk duduk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Seperti biasa, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk adik-adik yang sudah menyiapkan persembahan, boleh dititip ke mama atau papa agar nanti disampaikan ke gereja. Semoga adik-adik sehat selalu, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan juga semangat dalam menjalani proses sekolah online atau pembelajaran jarak jauhnya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.